anak-anak, saya akan menjelaskan hari ini tentang remedial teaching PTS IPA Fisika kelas 8 semester genap 2020-2001 ya, ini yang kemarin. Ini yang PG yang akan saya jelaskan. Jadi nomor 1 di sana tertulis sebuah benda bergetar sebanyak 2.400 kali dalam waktu 2 menit. Frekuensi dan periode benda tersebut berturut-turut adalah, tentu jawabannya adalah 2.400 dibagi dengan, ini kan harus ke dalam detik ya, 2.400 dibagi 120 ya, 20 Hz. Sementara periodenya kebalikan dari frekuensi. Itu ya anak-anak ya. Kalau di jalannya mungkin frekuensi sama dengan ini yang tertulis tadi, 2.400 dibagi 2 dikali 60 menit. Jadi 2.400 dibagi 120 sama dengan 20 Hz. Periodenya T sama dengan 1/F, 1/20 detik. Nomor 2, sebuah benda bergetar dengan frekuensi 100 Hz. Apabila benda tersebut bergetar 5.000 kali, maka diperlukan waktu berapa detik? Ya sebetulnya ini kan gampang ya. Kan kalau 100 Hz itu kan berarti 100 getaran per detik. Paham ya? Jadi kalau mau 5.000 kali itu perlu berapa detik? Tinggal 5.000 aja dibagi 100. Ya, tapi kadang-kadang siswa suka susah memahami hal tersebut. Jadi saya akan tuliskan rumus saja ya. T sama dengan jumlah getaran dibagi dengan frekuensi, 5.000 dibagi 100. Tentu saya tidak mengharapkan kamu harus hafal rumus, ini kan pemahaman. Kalau kamu ngerti bahwa ini tinggal dibagi, ya boleh-boleh saja. Nomor 3. Gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambat. Di bawah ini adalah contoh-contoh gelombang mekanik, kecuali ya tentu sudah tahu di sini ya. Yang bukan gelombang mekanik itu yaitu yang ini, gelombang radio kan ya, gelombang elektromagnetik. Ya. Kalau gelombang bunyi itu gelombang mekanik karena kan dia memerlukan udara untuk merambatnya. Gelombang air menggunakan air dalam perambatannya. Gelombang tali menggunakan tali mediumnya untuk perambatannya. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kan gambar gelombang transversal kalau kamu amati ya. Nah, periode dan kecepatan gelombang itu berapa? Sebenarnya kamu bisa lihat dari sini, kan ini ada waktu nih di sini. Ya. Waktunya berapa ini? Nggak ada. Yang ada di sini kan 0,6. Nggak apa-apa, kamu pakai yang 0,6 aja di sini. Kalau kamu lihat gelombang dari sini, dia kan bukit, lembah, bukit, kan sampai sini kan 0,6. Berarti dia menempuh 1,5 gelombang 0,6 detik. Berarti 1,5 periode 0,6 detik. Jadi periodenya berapa? Ya, tentu periodenya menjadi 0,4. Kalau kamu nggak mau bingung, boleh di sini kan 0. Boleh saya tulis ya. Di sini kan 0, ya kan? Ini 0,6. Berarti kan dibagi 3 tuh. 0,6 dibagi 3 tuh kan 0,2. Berarti kan di sini 0,2. Di sini 0,4. Ya kan? Pasti di sini 0,8 loh. Nah, yang dimaksud periode itu apa? Waktu untuk menempuh satu gelombang kan gitu. Ini satu gelombangnya, periodenya. Ya Albert ya. Wah, udah ngerengkap si Albert. Itu kan satu periode itu begitu. Oh, nggak pakai rumus, pakai pemahaman, kan udah belajar. Nah sekarang kalau cepat rambat gelombang gimana? Kan ini, nah ini kita lihat lagi kembali di sini. Kan ini 125, ini berapa lambda sebetulnya? Coba dilihat ini. Kan ini 1, ya kan? 1/4. Jadi 1/4 lambda. Boleh begitu. Ngerti ya anak-anak ya? Berarti lambdanya berapa? Ini kan 5/4. 5/4 lambda dibagi 125. Iya kan? Jadi berapa lambdanya? Ini kan 5/4. 125 dibagi 5 berapa? 25. Jadi 100 kan dia? Gitu ya.
Betul ya? Nah, kalau ngomong cepat rambat gelombang, tentu kamu akan menggunakan lagi rumus yang apa itu cepat rambat, ya kan? Lambda dibagi dengan periode, kan begitu. Ya, untuk lengkapnya saya bisa tulis begitu ya. Itu ya, yang tadi kan yang saya jelaskan. Nah, kemudian untuk mencari cepat rambatnya, lambda dibagi dengan periode, begitu. Ngerti ya? Nah, begitu. Lambda dibagi dengan periode. Berapa itu? 100 dibagi 0,4250 cm per second. Oke, bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Pada sebuah gelombang longitudinal yang sedang merambat, terbentuk 5 rapatan dan 6 renggangan dengan panjang 44 cm. Jika cepat rambat gelombang tersebut adalah 16 cm per second, ya kan? Maka periode gelombang tersebut adalah, nah kamu harus tahu di sini nih, 6 rapatan dan 6 renggangan itu berapa panjang gelombang? Ini kan 5, kan satu gelombang itu 1 rapatan, 1 renggangan. Ini kan kelebihan 1, berarti kan 5,5 ya. Itu cerita dari sini. Oke, tentu kita bisa tulis di situ ya. Nah, 5,5 kan 11/2 lambda sama dengan 44 cm. Jadi lambdanya ketemu 8 cm. Berarti periodenya kebalikan rumus yang tadi kan? Yang tadi saya tulis lagi. V sama dengan apa tadi? Lambda, ya kan? Dibagi periode. Kan begitu ya? Jadi kalau ditanya T, kan kalau ditanya T berarti kan T-nya kita tutup itu. T-nya ditutup, begitu kan? Nah, T sama dengan apa? Lambda dibagi V. Panjang gelombang dibagi cepat rambat. Begitu ya anak-anak ya. Nomor 6, periode gelombang bunyi adalah 0,0025 second. Gelombang bunyi itu termasuk, nah kalau ngomong kamu pengen gelombang itu termasuk apa, harus dilihat frekuensinya ya. Frekuensi itu kan 1 per periode. Ya, kamu masukkan saja periodenya ke situ ya, ke sini masukkan. Berarti 400 Hz, kan 400 itu audiosonik ya, betul ya? Karena audiosonik itu bunyi yang bisa didengar oleh manusia dari 20 Hz, gitu kan, sampai dengan 20 kHz. Yaitu audiosonik. Kalau di bawah ini berarti infra, di atas ini disebut ultrasonik. Begitu ya anak-anak ya? Besaran apakah yang mempengaruhi tinggi rendah dan keras lemahnya suatu sumber bunyi? Nah, kalau tinggi, ya kan tinggi itu kan frekuensi ya, ini ya. Kalau keras lemah itu adalah amplitudo ya. Saya kira itu cukup jelas. Oke, berikutnya. Seorang anak sedang berdiri di antara dua tebing seperti ditunjukkan gambar di bawah. Anak tersebut berteriak. Nah, kalau berteriak berarti ada bunyi yang datang ke kiri, ada bunyi yang datang ke kanan, lantas dia ketemu tembok yang di B, kemudian dia mantul. Gitu ya pemahamannya anak-anak ya. Yang ini yang ke kiri juga sama, nanti dia mantul di sini ke dinding A, ya kan, ketemu numbuk dinding A, kemudian dia mantul ke sana. Begitu kan? Sehingga kamu bisa cari masing-masing di sininya. Nah, ini cari S-nya berapa, katakanlah ini SB ya. Ini S-nya berapa, katakanlah ini SA. Begitu anak-anak ya. Nah, persoalannya begini aja. Kalau bunyi pantul itu S sama dengan ya cepat rambat dikali T per 2. Ingat ya, ada per 2-nya. Beda dengan bunyi asli. Kalau bunyi asli itu tanpa 2. Kalau bunyi pantul tuh pakai T per 2. Karena kenapa? Karena bunyinya bolak-balik. Ya, waktunya lebih panjang. Jadi kita hitung masing-masing nih ya. Untuk yang A dulu. Tuh,
ya. Ini kan 0,2 dibagi 2, 0,1. Yang B 0,6 dibagi 2. Tinggal kamu jumlahkan ini hasilnya. Betul ya? Dijumlahkan hasilnya 136. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, berikutnya. Di bawah ini merupakan sifat-sifat dari bunyi, termasuk yang mana ini ya? Yang benar sifat bunyi di atas adalah termasuk gelombang mekanik. Benar ya. Dapat didengar bila frekuensinya ini, nah ininya yang kurang benar ya. Termasuk gelombang longitudinal, benar ya. Merambat paling cepat ini salah ya. Ya kan? Ini benar ya. Oke, ini kelebihan ini ya. Harusnya 20 ya. Jadi kita salahkan. Begitu ya anak-anak ya. Ini Evelyn kenapa ini nggak dibuka videonya? Evelyn Fania, nakal. Oke, berikutnya. Seorang anak melemparkan batu ke sebuah kolam. Gelombang air merambat dari tempat di mana batu dilemparkan menuju pinggiran kolam. Anak tersebut mencatat 8 gelombang menyentuh pinggiran kolam dalam waktu 5 detik. Nah ini kan, kata 8 gelombang dalam 5 detik itu mengacu frekuensi anak-anak ya, ingat ya. Kan frekuensi itu gelombang per detik. Ingat ini. Gelombang per detik itu apa? Itu adalah Hz ya, atau Hertz. Paham ya? Ya sudah. Udah tahu kan? Berapa tadi? 8 dibagi 5. Ya, tentu begitu. Ya, saya tulis lagi lah pakai rumus. N per T. Bisa ya? Nomor berikutnya. Mengapa bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia? Ya, kan kalau masalah bunyi ultrasonik, kemudian audiosonik, kemudian infrasonik, itu masalahnya tentu ke frekuensi ya. Ya, ini kan menunjukkan frekuensi. Paham ya? Nomor berikutnya. Gelombang bunyi dengan frekuensi 2 kHz merambat, ini harusnya K-nya kecil ya anak-anak ya, bukan K gede. Aduh, ini biarin lah. Dengan cepat rambat 800 meter, berapa panjang gelombang tersebut? Kan panjang gelombang udah jelas yang tadi ya. Tentu saya gunakan lagi yang tadi sudah 2 kali digunakan ini. Ingatkah kamu semua? P lambda per T ya. Jadi kalau ditanya lambda artinya apa? Artinya kamu bisa tutup itu apa itu? Ditutup ya ini. Nah, ini tutup nih. Oh, ditutup. Lambda sama dengan V dikali T. Gitu anak-anak. Cara mengerjakannya begitu aja, bolak-balik ya. Terus. Jadi secara singkat saya bisa tuliskan yang tadi kan 800 dibagi 2000 ya kan, V per frekuensi sama dengan 0,4 meter. Nomor 13, sebuah vatometer kapal laut. Vatometer itu adalah alat untuk menghasilkan gelombang, ya, tepatnya gelombang ultrasonik. Menangkap pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap setelah 2 detik. Jadi vatometer itu ada di kapal sini, kemudian dia dioperasikan. Waduh, Riano sampai nguap begitu. Wah, gimana ini? Bisa enggak ini? Ya, jadi dia dipantul di gelombang datang dari sini, kemudian nanti dipantulkan. Nah, pantulan bolak-balik ini bisa mengukur dalamnya laut itu, ya luar biasa ya alat ini ya. Ini sebenarnya udah dipakai juga di robotik. Jadi robotik yang bisa jalan sendiri disebut line teaser, tahu ya? Jadi dia bisa baca garis hitam sama garis putih, itu juga pakai gelombang ini, pantulan gelombang. Jadi, nah kalau ngomong kedalaman tuh kayak tadi ya, kan dia D gitu ya, kayak tadi dia D sama dengan apa? V dikali waktunya harus dibagi 2, gitu anak-anak. Prinsipnya begitu aja. Tadi kan yang pantulan pada dinding sama prinsipnya dengan mengukur kedalaman laut. Oke, singkatnya tentu saya tuliskan saja V sama dengan apa itu tadi? T per 2 jadi 1500. Nah, waktunya kan dibagi 2, kan jadi 1 gitu di sini. Ngerti ya? Berikutnya, frekuensi bunyi manakah yang dapat didengar oleh manusia?
Nah, tentu kan tadi sudah tahu ya, mana ini mah nggak bisa dong kan, ini infra, ini nggak bisa, ya kan, ini infrasonik, ini nggak bisa, ini ultra, ini dong yang bisa. Oke, 2000 Hz, walaupun ini mengganggu ya, kalau nanti saya punya frekuensi generator, kalau saya peragakan ini bunyi ini mengganggu sekali ya, kayak orang teriak-teriak lah, kayak orang marah. Oke, kemudian nomor 15, sumber bunyi di titik P meneruskan bunyi secara langsung ke titik Q. Nah ini ya, jadi dia ada yang langsung ke sini. Suara juga mencapai titik Q, dipantulkan, jadi dia ke sini dulu. Nah, terus dia belok. Ada dua ini pasti bunyinya nggak enak. Kalau kamu ada di ruangan seperti ini, ada bunyi kayak gaung begitu. Ya, pernah dengar gaung ya? Kayak bunyinya tuh nggak jelas gitu kan. Kalau kamu dengar bunyi saya jelas, kalau itu mah kayak ada bunyi yang menyertai bunyi asli gitu. Nah, itu kan nggak enak gitu. Di ruang kosong kamu teriak-teriak kan nggak enak. Nah sekarang pertanyaannya, jika cepat rambat bunyi pada saat itu adalah 330 meter per detik, berapa selisih waktu yang dibutuhkan oleh bunyi untuk merambat dari titik P ke titik Q? Jadi bunyi ada ke sini dia punya waktu, kemudian bunyi yang dipantulkan dia punya waktu ya. Katakanlah ini waktunya misalnya T1, ini waktunya adalah T2. Tentu kamu pasti berpikir mana yang lebih gede, T1 apa T2? Coba Albert, T1 sama T2 gedean siapa? T2. Oh, pinter kamu ya. Kenapa T2? Karena jaraknya kan lebih panjang ya. Albert pinter. Nah, selisih ini yang dicari. Disebutnya delta T. Ya, delta T itu apa itu? T2 dikurangi dengan T1. Nah, gitu aja. Nggak disuruh ngitung, coba lihat ya. Saya singkat cerita saja, jadi delta T itu adalah T2 dikurangi T1. Nah, T2-nya yang mana ini kan? Nah, 8 ditambah 8, jadi 16. Jadi ya, kalau kita ngomong T itu berarti kan S per V ya, kira-kira begitu. Oke. Kan yang tadi lagi. Ya. Nah, saya tulis lagi lah rumusnya lah, ya nggak salah lah. Ya. Jadi tadi apa? V itu apa berarti? S per T. Boleh gitu. Ya. Jadi V-nya saya tutup nih, atau T-nya saya tutup. Saya tutup. Mohon maaf ya, kadang-kadang saya jadi ngajarnya kayak ke anak kecil ini, tapi gimana? Ya, karena ditanyanya apa tadi T, jadi T-nya saya tutup, tuh T-nya saya tutup. Jadi kalau T-nya ditutup, jadi apa itu? S per V. Jangan sampai kebalik-balik. Kalau kebalik-balik kan jadi salah, ya. Coba kita lihat. Nah, ini kan tinggal 16 dikurangi 10, kan 6. Jadi 6 per 330 detik. Begitu anak-anak. Nah, masalah soal remedial test yang ditanyakan, remedial teaching kan sudah saya lakukan nih hari ini. Nah, remedial testnya itu akan dilaksanakan Selasa 13 April 2021 pukul 12.30. Biarin di bling-bling begitu ya. Biar yang ngantuk-ngantuk itu pada bangun semua. Nah, infonya ada di mana? Infonya itu ada di grup remedial kelas 8. Ini ya ada di sini ya. Nah, ini infonya ada di sini. Jadi nanti linknya ada di sini. Kamu gabung, join di sini. Nanti semua akan saya pusatkan di grup remedial kelas 8. Kalau tanya grupnya ada di mana? Di situ sudah ada KM masing-masing ya. 8I ada KM-nya. Tahu nanti. Silakan tanya ke KM untuk join di grup tersebut. Begitu anak-anak? Ada Zoom-nya nggak, Pak?